Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas kisah yang penuh hikmah yang berkenaan dengan wali Allah yang jadi budak. Al-Kisah, musim kemarau panjang melanda daerah atau masyarakat kota Mekah dan sekitarnya. Orang-orang telah sibuk dengan melakukan sholat istisqa selama 3 hari. Namun demikian, hujan pun belum kunjung turun ke bumi tersebut. Salah seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak berucap dalam batinnya, "Aku hendak keluar mengasingkan diri dari masyarakat ramai, lalu berdoa, semoga Allah berkenan merahmati dan mengabulkan doaku. Lalu mulailah aku berangkat mengasingkan diri dari khalayak ramai dan memasuki sebuah gua. Dan belum lama aku masuk, menyusullah seorang pemuda bermuka hitam. Ia sholat 2 rakaat dan meletakkan kepalanya di atas tanah. Saya berdoa berikut, ya Tuhan, sesungguhnya para hambamu telah memohon siraman hujan kepadamu dengan melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Namun engkau belum berkenan menyirami mereka. Maka demi kemenanganmu, kepalaku tidaklah diangkat sehingga engkau menyirami hujan kepada kami." Komentar Abdullah bin Mubarak, nyatalah ia pun tidak mengangkat kepalanya hingga langit menghujani air. Sesudah itu ia tegak dan pergi, dan aku membuntutinya dari belakang. Ia memasuki sebuah kota dan masuk pula ke sebuah rumah. Sesudah itu aku berhenti, duduk di depan pintu rumahnya, dan muncullah seseorang. Tanyaku kepadanya, "Milik siapakah rumah ini?" Jawabnya, "Rumah si Anu." Lalu aku pun bergegas masuk. Sahutku, "Aku berkeinginan membeli seorang pemuda atau budak." Kemudian pemilik rumah itu pun memperlihatkan seorang budak kepadaku. Tegasku, "Bukan, aku menginginkan lainnya. Adakah engkau memilikinya?" Lalu ia menjawab, "Ada yang lain, tapi kukira tak pantas bagimu." Lalu aku mengatakan, kata Abdullah bin Mubarak, "Kenapa?" Lalu ia menjawab, "Ia seorang pemalas." Lalu aku berkata pula, "Coba aku ingin melihatnya." Lalu ia pun memanggil budak yang dimaksud, dan aku pun telah mengenalnya di dalam gua tadi. Aku menyatakan setuju dan bertanya tentang harganya. Komentarnya, "Aku belinya 20 dinar, namun tidaklah sepadan dengan budak lain yang berharga 10 dinar. Untuk itu aku pun hendak menjualnya kepadamu seharga 10 dinar sajalah." Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Pemuda ini akan kubeli darimu seharga 20 dinar. Maka terjadilah jual beli. Aku membayarnya sekaligus menerima budak atau pemuda itu darinya. Lalu pemuda itu mengatakan, "Hai Ibnu Mubarak, kenapa Tuan berani membeliku, sedang aku tidak bakal berkhidmah kepadamu?" Lalu Ibnu Mubarak balik bertanya,
"Siapakah sebenarnya namamu itu?" Lalu ia menjawab, "Namaku Al-Muhibbah." Komentar Ibnu Mubarak, "Lalu ia kuajak pulang ke rumahku, dan dia bilang hendak mengambil air wudhu, dan aku pun tegak menyiapkan wadah air untuknya berikut sandal di depannya. Ia pun mulai berwudhu, lalu sholat dan bersujud. Karena aku ingin mendengar apa yang diucapkan dalam sujudnya, maka aku pun segera menghampirinya. Ternyata ia pun mengucapkan, 'Ya shahibas siri, inna sira qad dhahara, wala uritu hayati ba'da mashtahara.' Ya Allah, pemilik rahasia, kini telah nyata rahasiaku kepada masyarakat. Padahal sama sekali aku tidak menginginkan hidup lebih lama lagi sesudah populer." Selanjutnya ia diam sejenak, dan aku berusaha membangunkan, namun ia telah meninggal dunia. Maka segeralah aku mengurus jenazahnya dan memakamkannya. Alkisah, pada suatu malam, aku atau Abdullah bin Mubarak bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau diapit oleh beberapa orang. Di sisi kanan beliau seorang syekh jenis cahaya mempesona. Sedang di sisi kiri beliau adalah seorang pemuda atau budak bermuka hitam tersebut. Maka beliau SAW segera bersabda kepadaku, "Semoga Allah membalasi kebaikan kepada kita bersama, dan sementara ini tiada bahaya yang mengancam dirimu berkat perlakuan baikmu kepada kekasihku ini." Seraya ia menunjuk seorang pemuda berwajah hitam. Lalu aku pun bertanya, "Adakah pemuda bermuka itu kekasihmu ya Rasul?" Jawab beliau, "Benar, ia kekasihku dan kekasih Allah." Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.